mengungkapkan perasaan saya aja. Ini mau saya bawa. Ini mau saya bawa. Ya. Buat bersuara. Mohon kalian shoutnya. Pertama, saya berharap istri dari klien saya, dari Dr. Richard Lee, dalam hal ini Dr. Reni, bisa bersabar, bisa menahan diri dan memahami proses hukum yang ada. Tugas saya sebagai lawyer untuk memberi pandangan-pandangan itu. Saya paham perasaan dari Dr. Reni, atau kalau dalam keseharian dipanggil dengan Dr. Hen. Saya paham perasaan beliau, bagaimana dia merasa sebagai seorang istri, suaminya berusaha. Poin pertama ya. Poin yang kedua, kedatangan saya hari ini adalah untuk membesuk Dr. Richard dan saudara Hans Pranata. Jadi di pemberitaan saya lihat yang keluar itu hanya Dr. Richard saja, padahal ada Hans Pranata. Dalam konstruksi hukum yang digambarkan oleh Dr. Richard Lee dan Hans Pranata, terlihat bahwa satu, tidak adanya unsur kesengajaan dari Dr. Richard Lee untuk membobol, menduplikasi atau menghack Instagram yang sudah disita oleh cybercrime Polda Metro. Tapi kalaupun itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka dalam BAP, baik BAP sebagai saksi, tersangka, kemudian tambahan kemarin sore, itu dengan terang justru Dr. Richard itu hanya melaksanakan perintah dari saudara Hans Pranata. Hans Pranata ini siapa? Hans Pranata ini adalah kreator di Athena Clinic yang dipimpin oleh Dr. Richard. Jadi yang mengerti, yang memahami bisnis suite kah, no business suite kah, Facebook, terupload ke Instagram dan lain-lain, itu yang mengerti itu adalah Hans Pranata, bukan Dr. Richard. Dan kalau Dr. Richard mengetahui itu, dia pasti tidak melakukan. Kenapa? Karena dia sudah bertelepon kepada saya. Dia bertelepon awal Agustus 2021 kemarin, bahwa katanya dia coba posting, tapi kemudian dia terposting sendiri, terupload sendiri Facebook ke Instagram. Dalam konteks pemikiran Dr. Richard dan juga Hans, yang mereka tidak mengerti hukum, bahwa yang sudah disita idealnya tidak bisa dibobol. Tapi dalam persoalan ini kita nggak mau berdebat soal ini, karena saya melihat bahwa proses ini memang harus dilalui dan kita dorong agar masuk ke proses persidangan. Dua. Yang ketiga, bahwa Dr. Richard Lee dan Hans Pranata itu tidak ditangkap, tidak diamankan. Nah, ini pertanyaan banyak sekali masuk ke saya. Katanya ditangkap, katanya diamankan. Ini beda dengan ketika Dr. Richard dulu di Palembang. Itu memang ditangkap, tidak prosedural. Kalau ini Dr. Richard itu diberitahu, dipanggil, dan itu sudah kita koordinasikan selama 2 minggu. Dan untuk kemarin yang minta diperiksa itu justru Dr. Richard.
dia on schedule 27 karena dia akan ada acara dengan keluarganya, ya. Tapi karena saya berhalangan, saya beroperasi, kemudian pihak penyidik juga mereka sibuk sekali karena Natal dan Tahun Baru, akhirnya kita sepakati saya untuk datang mendampingi beliau. Dan di luar dugaan terjadi penahanan. Jadi bukan ditangkap, bukan diamankan, tapi ditahan. Saya tanya, apa dasar penahanan? Dasar penahanannya adalah karena satu, berkas ini sudah dinyatakan lengkap. Jadi B21 tahap 1 clear. Sebelumnya sudah dikirim, ada perbaikan P19, dikirim lagi clear. Hanya dibutuhkan tambahan saja. Jadi BAP kemarin itu hanya 2 jam. Break sebentar, lanjut, kemudian selesai. Hanya kenapa sampai malam? Karena kita harus cek kesehatan Pak Dokter, kesehatan Pranata dan Disweb, supaya tidak terjangkit. Jadi maksudnya apa? Dipanggil, datang, di BAP tambahan, kemudian segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Untuk apa? Untuk disidangkan di Jakarta. Kenapa disidangkan di Jakarta? Karena posisi kasus ini dilihat oleh pihak kepolisian karena menyangkut undang-undang IT cyber, maka sidangnya di Jakarta. Dalam konstruksi hukum, sebelum dilakukan penyerahan dari pihak penyidik Polda Metro dalam bentuk unit 4 cybercrime, itu harus dilakukan proses kelengkapan data termasuk penanganan. Itu hak subjektif dari penyidik untuk dikirim ke kejaksaan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Dr. Richard berdomisili di Palembang. Nah, karena itu maka kondisi yang harus dilalui oleh Pak Dr. Richard adalah dia harus mengalami penahanan beberapa hari di sini dan akan dilimpahkan Kejaksaan Tinggi tidak sampai 1 minggu. Sudah bicara kemarin dengan saya di depan Dr. Richard, tidak sampai 1 minggu, insya Allah P21 tahap 2. Nanti saya akan ajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi untuk tidak dilakukan penahanan. Sedangkan kemarin Dr. Richard itu ditahan, apakah sudah ada surat dari kami? Sudah. Saya sudah ajukan penangguhan penahanan terhadap Dr. Richard dan Hans Pranata. Dr. Richard dijamin oleh Ibu Reni sebagai istri dan saudara Hans Pranata dijamin oleh keluarganya. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak ada yang serius. Hanya saja saya memahami psikologis klien saya, psikologis istri beliau. Kenapa saya ajak istrinya? Supaya dia paham. Karena kalau orang sudah panik, apalagi menghadapi penahanan, siapa sih yang mau ditahan 1 jam dulu? Tidak mau. Jadi saya sebagai seorang lawyer profesional harus berusaha membawa tenang. Karena kalau saya gegabah, ini bisa mengembang kemana-mana dan akan mempersulit klien. Jadi saya minta teman-teman semua memahami psikologisnya. Misalnya ada permintaan, banyak penyidik yang telepon saya, banyak polisi-polisi yang berkeberatan dengan pernyataan Dr. Eni dengan Dr. Richard. Saya katakan bahwa itu luapan perasaan mereka. Kenapa? Karena memang pasal yang disangkakan itu berat. Nah, masalah legal access. Dan ancaman hukumannya memang 8-10 tahun, di atas 5 tahun. Tentulah Dr. Richard, Hans Pranata dan Dr. Reni sangat khawatir. Jika keluarlah statement. Jadi tidak ada maksud buat TikTok untuk melawan polisi, untuk ini enggak. Saya ini sudah saya katakan kepada kalian, saya akan menjadi pendekar hukum untuk Indonesia.
saya akan lawan siapapun, tapi tentu dengan cara-cara pendekatan hukum. Kalau saya anggap tidak perlu teriak, maka saya tidak perlu teriak, meskipun suara saya tidak memungkinkan itu. Jadi untuk itu teman-teman semua, saya mendorong. Kemarin sudah komitmen dengan penyidik, dengan kami, dengan Kasubdi, sudah saya kontak tadi Ibu, supaya Ibu tahu juga, Direktur Khusus Pak Aulia. Kita bersepakat segera memproses ini ke jaksa. Dan idealnya jaksa jangan lagi menahan ini. Kenapa? Karena Dr. Richard itu selama proses pemeriksaan dia kooperatif. Memang dia ada kegiatan, katakanlah di layar-layar TV, itu semata-mata untuk memperbaiki ratingnya. Karena akibat dari proses hukum ini, itu memang dia punya Instagram itu jeblok, dan penjualan produk di perusahaannya otomatis. Maka dia perlu recovery. Nah, begitu dia tampil di TV, bukan berarti maksud melakukan perlawanan. Dan saya juga pantau itu masih dalam batas kewajaran. Nah, tapi apakah penahanan polisi ini bisa saya maklumi? Saya bisa maklumi. Dan saya dorong, kalau bisa 2 hari ini, besok, paling lama lusa sudah kirim. Justru saya minta jaksa jangan ditahan. Kenapa? Karena dia sudah dijamin tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti. Semua ada sita. Jadi itu teman-teman semua yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf, suara saya sudah paling kencang ini. Nanti kalau saya paksakan bisa berdarah lagi. Hanya kita nggak bisa ngomong. Begitu. Jadi untuk dokter ini jangan ditanya ya. Beliau masih sangat shock terhadap suami. Bang, izin Bang, kalau untuk kan tadi sudah sedang proses untuk menjelang P21 itu targetnya kapan sih Bang? Dan kemudian untuk kasus yang pencemaran nama baiknya sejauh mana Bang proses penyelidikannya Bang? Sebentar. Kalau pencemaran nama baik itu beda kasus. Ya. Nah, urusan Kartika Putri dengan Dr. Richard kan dua-dua sedang laporan polisi. Ya. Satu di Polda Sumsel, satu lagi di Polda Metro. Ya. Dr. Richard kemarin ngomong ke saya, dia bertanya dengan penyidik sana. Katanya Bang Rasman itu nelpon keras, marah-marah. Saya marah, kenapa di sini bisa naik sidik, di sana tidak naik sidik? Dan saya akan marah terus, akan saya lawan terus, kalau mereka tidak benar. Dan saya tidak ada urusan, saya tidak takut. Saya ini bukan pengkhianat negara. Saya mencintai negara ini dengan menegakkan hukum. Jadi, Sumsel nanti kalau saya sudah sehat, saya turun. Saya akan turun, saya akan cari tahu kenapa itu belum dilakukan naik sidik. Begitu resikonya. Sedangkan ITE-nya, apa? ITE-nya untuk P21-nya itu ada target. Sedangkan P21 kemarin disepakati dengan penyidik paling lama 4-5 hari. Itu saja. Oke. Berarti yakin ya Bang ya, dikeluarin nanti surat penangguhan penahanannya dikeluarin nanti 2-3 hari ini. Iya. Nanti bisa. Iya. Cuma satu poin. Ini kasus baru. Illegal access ini kasus baru. Saya sudah bertemu dengan teman-teman Paris Untakaya, para pakar-pakar. Memang ancaman hukumannya 8 tahun. Tapi yang 20 tahun ini bisa dibebaskan juga, Bos. Korea ini tenang-tenang. Jadi nggak usah khawatir 8 tahun, nanti diponis 4 tahun. Saya akan buktikan bahwa klien saya tidak bersalah. Pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, tidak menyadari bahwa itu salah. Yang ketiga, dia tidak membobol secara sengaja. Yang keempat, dia berpikir bagaimana dia punya produk laku dan nama dia tetap terjaga. Lalu kemudian ya, kami akan datang ahli. Karena ini adalah akan menjadi satu jurisprudensi putusan hukum yang baru, maka kami akan hadirkan ahli-ahli sehingga nanti kita akan lihat siapa dan siapa yang akan bersalah. Karena itu saya dorong untuk cepat. Kenapa? Karena saya nggak mau juga ribut persoalan ini.
Ini seolah-olah nanti, wah ini sampai istrinya bilang nanti viral kedua, dikira mau cari viral. Enggak, saya malu perasaan. Bukan mau cari simpati segala macam. Enggak. Cuma ini, kalau polisi berkomitmen untuk membantu percepatan proses, tidak melakukan penahanan selama 5 bulan, maka jaksa jangan paksa tangan. Kalau dipaksa, berarti ada sesuatu. Tapi yang pasti urusan dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee kemarin ngomong ke saya sesalkan juga. Apa mereka ketemu kemarin. Jadi Kartika Putri itu bisa jadi ya, dia merasa sekarang, wah gue nih gak perlu ada perdamaian tuh. Gak perlu damai sama Kartika Putri. Itu juga kasusnya, kalau di sini naik, sana juga harus naik. Damai wajib damai. Karena bahasa yang dilontarkan Kartika Putri dengan bahasa yang dilontarkan oleh Dr. Richard, apalagi laporan David Lee, adiknya Dr. Richard, sama beratnya, bahkan lebih kuat argumentasi hukumnya. Jadi ini saja. Jadi saya harap teman-teman media semua bisa mengikuti ini. Insya Allah saya selalu update dan saya sebentar lagi akan menjenguk beliau. Mudah-mudahan hubungan baik ini akan terjaga. Begitu. Dokter ini sepatah dua kata boleh? Bisa menyerahkan semuanya ke pengacara aja. Terus ini Bikin satu ya untuk mengungkapkan perasaan saya aja. Ini mau saya bawa. Ini mau saya bawa. Ya. Terima kasih. Oke. Rasman. Thank you ya. Langsung live kita. Langsung live. Iya.